Mau daftar nasabah atau berbisnis asuransi? Daftar aja di premiasuransiku.com. Jangan lupa subscribe, nyalakan loncengnya. Oke, teman-teman, selamat datang di channel YouTube saya. Kali ini saya mau membahas tentang mengapa penting memiliki asuransi. Jangan lupa, untuk informasi pendaftaran nasabah dan pendaftaran agent, langsung saja kunjungi premiasuransiku.com. Oke. Nah, ini adalah pertanyaan yang perlu Anda tanyakan pada diri Anda masing-masing. Kebanyakan agen asuransi di luar sana selalu menekankan pentingnya memiliki asuransi. Tapi kalau kita tanya langsung ke dalam hati kita, setuju nggak teman-teman bahwa orang bisa hidup tanpa asuransi? Banyak loh orang di luar sana yang nggak punya asuransi tapi hidup tetap berjalan. Tapi kalau misalnya saya berikan satu pertanyaan ini, benarkah hidup akan susah tanpa penghasilan? Tentu Anda akan berpikir dua kali, bukan? Nah, pertanyaan selanjutnya adalah mengapa bisa sampai nggak punya penghasilan, tanpa penghasilan? Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Jadi ada faktanya, teman-teman. Nah, setuju nggak teman-teman, semakin banyak orang yang terdiagnosa penyakit kritis di usia kapanpun. Banyak orang berpikir, penyakit kritis hanya untuk orang-orang yang sudah berumur, sudah tua. Tapi pada faktanya, kalau teman-teman perhatikan di media, di YouTube, banyak generasi-generasi muda yang terdiagnosa penyakit kritis, ya. Seperti kalau misalnya teman-teman lihat di media, di sana ada surveinya bahwa jantung koroner adalah pembunuh nomor 1 di dunia. Kemudian mengenai cancer cervix, satu wanita meninggal karena kanker cervix, ya. 2 menit di dunia, 1 jam di Indonesia. Dan menurut World Stroke Awareness Day, 1 dari 6 orang di dunia pasti memiliki menderita stroke di masa hidupnya. Nah, hal ini yang menjadi konsentrasi kenapa hal ini bisa terjadi gitu loh dalam usia kapanpun. Kita harus concern ya mengenai hal ini. Nah, kalau misalnya saya nggak tahu ya teman-teman punya nggak keluarga atau teman yang terkena penyakit yang tadi kita sebutkan ya, yang saya sebutkan. Jika ya, teman-teman perhatiin deh, kira-kira penyakitnya apa, dan usianya berapa. Apakah karena 4 hal ini, stroke, serangan jantung, kanker payudara, atau di masa mudanya dia terkena penyakit kritis. Teman-teman bisa periksa keluarga, teman terdekat, ataupun saudara ya. Oke, dan menurut data WHO, kalau misalnya teman-teman mengunjungi websitenya, di sana dikatakan penyakit kronis seperti kanker, penyakit jantung, dan diabetes menyebabkan 67% kematian di seluruh dunia. Jadi kalau dulu orang-orang berpikir atau percaya bahwa namanya kematian itu adalah di masa tua, tapi zaman sekarang hal itu sangat berbeda ya. Jadi penyebab kematian 67% karena penyakit kritis ini. Dan kasus penyakit kanker akan meningkat 57% di seluruh dunia 20 tahun mendatang. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Pertama, dari segi gaya hidup, populasi, tingkat stres meningkat. Nah, makanya lewat survei yang diadakan oleh WHO itu membuat kita semakin yakin ya. Jadi kedepannya nanti penyakit-penyakit seperti ini akan sering kita dengar ya. Dan kemudian 1 dari 4 pria dan 1 dari 5 wanita di seluruh dunia akan terserang kanker sebelum mereka mencapai usia 75 tahun. Nah, ini surveinya ya. Oke, saya mau cek dulu nih, apakah teman-teman tahu 90% penduduk Indonesia sebelum meninggal pasti mengalami sakit kritis? Belum tahu ya? Oke, kalau misalnya mau cari tahu informasinya ada di premiasuransiku.com. Di sana ada testimoni, ada sharing testimoni klaim ya. Kemudian juga ada beberapa fakta bahwa orang yang mengalami sakit kritis terutama penduduk Indonesia ya, itu begitu banyak dari generasi manapun. Dan kemungkinan anggota keluarga terkena penyakit kritis 100%. Jadi kesimpulannya seperti itu. Dan ini adalah fakta riwayat klaim di Allianz ya. 92% kasus klaim terkait asuransi kesehatan dan 4-5% terkait penyakit kritis. Nilai klaim kesehatan 20,3% dan nilai klaim penyakit kritis 38,4% dari total klaim. Jadi di sini kan produk asuransi itu ada banyak, nasabah kita di Allianz cukup banyak. Nah, di sini udah dirangkum nih dari polis pribadi, meninggal dan cacat karena kecelakaan, jumlah kasusnya ternyata lebih kecil, lebih rendah,
Sementara yang tertinggi itu yang saya stabilo orange ya. Pertama penyakit kritis, jumlahnya ada 496 kasus, dan Allianz sudah membayar klaim senilai 86 miliar lebih. Kemudian pembebasan premi, produk asuransi kesehatan, dana tunai perawatan rumah sakit itu ada 5.867 kasus. Kemudian dari segi rawat inapnya cukup tinggi ya, klaimnya ada sekitar 9.453 dan lain-lain ya. Ini adalah data yang Allianz sudah rangkum ya. Oke, selanjutnya, dan ini riwayat klaim di Allianz 2015 sampai 2016, Januari sampai Desember. Teman-teman lihat, bandingkan dengan Januari sampai Juni. Jadi ini per tahun 2015, 2016-nya per semester. Peningkatannya luar biasa ya. Kalau di sini kita lihat data meninggal, klaimnya ada lebih jumlah kasusnya 1.500 orang. Ternyata ini baru satu semester 6 bulan aja sudah 886 kasus. Ya, jumlah klaimnya juga sudah cukup besar ya. Jadi bisa dikatakan dari tahun ke tahun, seperti yang tadi di awal saya katakan, penyakit kritis itu akan menjadi sangat, kalau dibilang populer nggak lucu juga ya. Ya, intinya meningkat ya. Oke, selanjutnya ini ada top 5 klaim penyakit kritis di Allianz. Yang pertama itu ada kanker, jumlahnya teman-teman bisa lihat dari 2015, 14, 2012, 2011. Lain yang serius. Jadi kalau teman-teman sering mendengar namanya, ada loh orang yang sakit jantung, dia perlu namanya di bypass, nah itu yang di poin nomor 5. Ya. Nah, kenapa dari tadi saya memberikan fakta-fakta ini? Agar teman-teman terbuka ya. Jadi bukan, saya mau katakan lagi seperti yang di awal, bukan kita penting asuransinya, tapi kita harus tahu ke depannya nanti kita sedang menghadapi permasalahan seperti apa ya. Kalau asuransi itu hanya sekedar solusi. Jadi kalau misalnya teman-teman tidak tahu problemnya apa, hanya sekedar ya saya punya asuransi, menurut saya itu belum tentu cukup ya. Jadi kita harus tahu dulu ke depannya nanti kita sedang menghadapi situasinya seperti apa sih ya. Oke, selanjutnya, nah ini ada beberapa fakta teman-teman, saya mau tanyakan ke dalam hati teman-teman masing-masing ya. Teman-teman jawab. Oke, pertanyaan ini saya mau teman-teman tanyakan ke dalam hati teman-teman masing-masing. Jawabnya dalam hati aja ya, karena kalau teman-teman jawab juga saya nggak tahu ya. Nah, percayakah Anda biaya pengobatan penyakit kritis semakin mahal? Teman-teman harus tanya mulai sekarang ya. Banyak orang menjalani kehidupan sampai dia tidak tahu ada hal yang ke depannya nanti itu ada sesuatu yang begitu penting. Nah, ini adalah salah satu contoh dari partner kami di Allianz, saudaranya, data dari bill di Mount Elizabeth Orchard ya, teman-teman bisa lihat ini 45.696 sing, ini 19.260 sing SGD ya. Teman-teman kalikan saja, nanti ketemu angka rupiahnya. Ini kalau saya lihat ini data tahun 2016 ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ada dengar teman tetangga saudara yang berobat ke luar negeri, ke Singapura terutama ya, teman-teman bisa bandingkan. Tahun 2016 nilainya sekian. Ini untuk perawatan, kalau nggak salah saya dengar ya, ini perawatan kanker. Ya, teman-teman bisa bandingkan dengan tahun saat ini ya, nilainya berapa. Nah, ini bill-nya masih ada lagi 6.400, 2.300. Jadi 2016 saja biayanya sudah cukup sangat besar ya. Dan ini adalah fakta di lapangan. 98% orang tidak siap ketika harus menyediakan dana tunai untuk pengobatan penyakit kritis. Nah, ini yang fakta yang harus kita hadapi. Di tahun ini, mungkin 500 juta udah nggak ada arti untuk pengobatan penyakit kritis. Ya. Dan kita udah melihat 500 juta itu sangat besar. Apalagi di kondisi mendatang, 5 tahun mendatang, 10 tahun mendatang, 15 tahun mendatang, itu pasti tentu akan miliaran rupiah. Jadi teman-teman harus ingat, biaya yang tidak pernah turun
tidak pernah diskon besar-besaran. Nah, itu biaya apa teman-teman bisa simpulkan ya. Jika Anda butuh 1 miliar, nah ini pertanyaannya, untuk dana pengobatan esok. Pertanyaannya adalah, apakah teman-teman, Bapak Ibu sudah siap? Ini problem besar loh untuk Anda. Ini teman-teman jawab dalam hati ya. Nah, di sini kita membandingkan ada sebuah solusi. Kalau misalnya teman-teman merasa ya, oh saya bisa simpan sendiri ya. Di sini sebelah kiri ini saya sebut TAPRI, tabungan pribadi ya. Simpan 25.000 per hari ya. Ini anggap aja simpan 25.000 per hari. Untuk capai 500 juta, ternyata butuh waktu lebih kurang 50 tahun. Nah, saya nggak tahu deh kalau misalnya teman-teman udah mulai aware gitu ya, sejak nonton video ini udah mulai berpikir harus buru-buru simpan sendiri gitu, di usia berapa teman-teman? Teman-teman bisa tambahkan ya. Kalau itu pun kalau simpannya rutin. Anggap aja teman-teman saat ini di usia 30 ya, 50 tahun mendatang untuk 500 juta, artinya saat itu teman-teman usianya udah 80 tahun. Ya, itu kalau mengandalkan kekuatan pribadi ya. Tapi kalau kita lihat di tabel kanan ini, kalau kita mau percayakan Allianz untuk menanggung problemnya kita, sama-sama simpan 25.000 per hari. Tapi dalam waktu 90 hari, kalau kenapa-napa, sudah siap. Pertama, sakit kritis 500 juta, kecelakaan 500 juta, cacat 500 juta, meninggal 500 juta untuk warisan, dan ada namanya tabungan otomatis sampai dengan usia 65 tahun. Kalau kita total, proteksinya lebih kurang 22M ya. Dan untuk capai 500 juta juga butuh waktu ya. Jadi nggak ada namanya tuh di dunia ini simpan 25.000 per hari, besok mau dapat 500 juta, itu di dunia ini belum ada ya, kecuali asuransi. Karena asuransi ini memiliki program namanya gotong royong ya, sehat menabung untuk membantu yang sakit ya, dan dikelola oleh yang profesional ya. Nah ini pertanyaannya, mana yang Anda pilih untuk Anda, teman, dan saudara? Mau pilih tabung pribadi, tanggung pribadi, atau mau menggunakan pihak ketiga alias yang tanggung problem kita? Ya, ini akan menjadi masalah yang sangat besar kalau misalnya kita tetap ya di tabel ini, tabel kiri, mau menanggung pribadi, menanggung sendiri, karena namanya resiko itu tidak kenal waktu ya. Besok akan terjadi apa, lusa akan terjadi apa, bulan depan akan terjadi apa, kita tidak ada yang pernah tahu ya. Jadi sebenarnya kita tuh harus prepare, dan ini akan menjadi masalah besar kalau kita mengandalkan diri sendiri. Kalau misalnya resiko tiba-tiba datang ya di tengah jalan, sementara usaha yang kita lakukan ternyata belum capai 500 juta itu, mau nggak mau ya ini kita harus lakukan ini, jual aset ya kan, pinjam dan donasi ya, 3 hal ini. Dan itu pun belum tentu cukup ya. Nah, ini artinya Anda yang menjadi perusahaan asuransi atas diri Anda sendiri, karena Anda mengandalkan diri Anda sendiri. Tapi kalau Anda mau pakai pihak ketiga untuk menanggung problemnya teman-teman, sama-sama simpan 25.000 per hari, 90 hari sudah ready. Uang cash, penyakit kritis 500 juta, kecelakaan 500 juta, cacat 500 juta, meninggal 500 juta, dan tabungan otomatis sampai dengan usia 65 tahun. Total proteksi lebih kurang 2 miliar. Ini adalah asumsinya. Dan itu pun hanya untuk usia 25 tahun ya. Antara 20 sampai 25 tahun simpan 25.000 per hari masih bisa dapat angka 500 juta ini ya. Karena kalau di asuransi itu semakin bertambah usia tentu resiko meningkat, dan otomatis biaya asuransi pun akan tinggi. Premi yang dibayar, premi bayarnya sama dengan usia muda, manfaatnya belum tentu bisa dapat 500 juta. Nah, kalau kita mengandalkan tabel yang sebelah kanan, artinya kita jadikan pihak ketiga itu sebagai perusahaan asuransi, bukan kita lagi yang jadi perusahaan asuransi ya. Nah, ini adalah faktanya. Kalau kita tetap mau pegang uang sendiri, tidak mau percayakan ke pihak ketiga, begitu berat dan menyakitkan
bertindak sendiri sebagai perusahaan asuransi untuk diri Anda dan orang yang Anda cintai. Nah, ini teman-teman harus benar-benar highlight dalam hidup teman-teman ya. Berat dan menyakitkan ya. Karena ada dua hal. Ketika seseorang terkena penyakit kritis, ada dua hal yang dia pusingkan. Yang pertama dari segi penyakitnya, yang kedua biayanya. Hanya dua itu ya. Jadi kalau sebenarnya kita sudah prepare biayanya mulai dari saat ini, mulai dari sekarang, otomatis amit-amit sampai resiko itu tiba, teman-teman hanya berpikir bahwa usahakan diri teman-teman sembuh, berjuang deh, nggak usah mikirin lagi namanya biayanya, karena biayanya teman-teman semasa dulu teman-teman udah siapkan, jadi nggak perlu khawatir, ada lebih tenang menjalani kehidupan, betul nggak teman-teman? Ya. Dan ini kesimpulannya, ini sudah di akhir sharing saya hari ini. Kesehatan adalah segala-galanya. Setuju ya teman-teman? Tanpa kesehatan, apapun tidak berarti. Tapi, satu hal yang harus diingat, kesehatanmu mungkin menghancurkan kesejahteraanmu. Bertahun-tahun, Anda mengejar kesejahteraan dan mengabaikan kesehatan. Sampai tidak sadar, ternyata kesehatan yang menjadi korban. Kita semua tidak dapat memilih penyakitnya. Tetapi, kita bisa memilih solusi untuk pembiayaannya. Masihkah suatu ketika Anda mau mengorbankan harta Anda seperti pengalaman orang lain sebelumnya? Pastikan teman-teman memilih solusinya bersama Tapro. Jangan lupa, untuk informasi pendaftaran nasabah dan pendaftaran agent, bisa kunjungi di premiasuransiku.com atau teman-teman bisa cek deskripsi di bawah ini. Oke, sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, silakan teman-teman komen. Jangan lupa like, share, dan subscribe, nyalakan loncengnya. Terima kasih.